kita rasa ini respon yang luar biasa dari masyarakat terhadap program wali kota dan wakil wali kota Jumpa Rakyat. Kita sebenarnya simpel saja. Yang pertama kita melanjutkan apa yang kemarin sudah dibuat soal wajar ini. Yang kedua ini lagi-lagi diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai hal. Beta dan Ibu Eli berkampanye di 107 titik di Kota Ambon, itu juga belum semua wilayah bisa kita jangkau. Untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, hari ini masyarakat yang datang mungkin saja yang tidak kita jangkau pada saat kita berkampanye, sosialisasi diri, dan mudah-mudahan dia menjadi wadah yang baik untuk kita bertemu dengan masyarakat menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Ya, kita kira itu soal wajar, dan hari ini luar biasa antusias masyarakat cukup baik. Iya, maksud saya begini, wali kota dan wakil wali kota sudah melakukan seperti ini, mesti diikuti oleh perangkat di bawah, oleh camat, oleh kepala desa, raja, lurah. Ya paling tidak kalau mereka terbiasa untuk bertemu dengan masyarakat, tidak perlu seperti ini. Ya, tapi kalau mereka jarang, ya sekali-sekali dibuat seperti ini untuk masyarakat desa menyampaikan aspirasi mereka di luar proses-proses yang formal seperti musrembang, rapat-rapat di tingkat desa dan lain-lain. Saya rasa bisa dilakukan. Ya, saya mau sampaikan ada beberapa kebijakan yang saya sudah sampaikan. Satu, penataan pelarangan pedagang berjualan di badan jalan di Merdeka, melarang berjualan di terminal, hari Jumat tanpa kendaraan roda 4 dinas. Ini semua kita lakukan setelah Lebaran. Ya, pasti dilakukan, tetapi ya mari kita menghargai saudara-saudara kita yang sementara menjalankan ibadah puasa. Semua selesai dulu, baru kita lakukan, karena penataan maupun itu berkaitan dengan aktivitas masyarakat. Dan nanti setelah itu pemerintah kota akan tegas, termasuk menertibkan mobil-mobil yang parkir di badan-badan jalan di malam hari. Semua akan kita lakukan setelah bulan puasa, setelah Lebaran. Ya, kira seperti itu. Soal penundaan CSN Pak, apakah Pemkot juga akan melakukan penundaan mengangkat CBL ke CSN Pak? Oh begini, kebijakan soal perlakuan terhadap ASN dan lain-lain itu kebijakan pemerintah pusat yang wajib diikuti oleh pemerintah daerah. Karena kewenangan untuk CPNS kan ada di Kemenpan RB, ada di BKN, ya. Dan kami di daerah hanya mengikuti apa yang diatur oleh pemerintah pusat. Jadi kalau keputusannya ditunda karena ada resiko biaya. Pengangkatan ASN ini kan nanti dibayar dari dana alokasi umum. Kalau pemerintah kota melanggar itu atau keluar dari kebijakan itu, konsekuensi kita yang tanggung. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi kita prinsipnya mengikuti apa yang diatur oleh pemerintah pusat. Pak, terkait Dirut dan Dewas PDAM di Tirta Yapono mungkin akan dilakukan pelantikan ya Pak? Karena hasilnya sudah ada 2 nama yang keluar. Oh nanti saya cek ya. Saya rasa begini. Nanti saya lihat di memori tugas kemarin yang diserahkan kepada saya. Karena nanti kita lihat lagi mekanismenya yang sudah dilakukan sebelumnya. Saya rasa bukan soal siapa yang melakukan itu, tapi nanti kita lihat seperti apa. Saya belum dilaporkan soal itu. Nanti kita lihat. Terkait dengan parkiran. Fungsi lahan mangrove di Waiheru belakang Pak, itu kemarin kan ada beberapa warga kedapatan membabat kawasan konservasi di Waiheru. Oh, soal itu nanti saya belum baru tahu nih. Tapi bagi saya kalau itu dilakukan tanpa ada mekanisme perizinan yang jelas, saya minta untuk dinas terkait segera tindak. Ya. Dan kalau tanpa izin segera tindak. Nanti saya bilang di LAP dan Satpol PP untuk turun ke sana mengecek. Memang ada kewenangan yang tidak bisa kita lampaui juga. Kalau kita bicara soal laut,
pesisir dan laut itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ya, jadi orang mau bangun restoran, mau bangun apa di satu jingkal dari bibir pantai itu sudah kewenangan provinsi. Tapi nanti kita lihat, kita cek apakah itu sudah ada izin atau tidak dan sebagainya. Nah, Pak, terkait parkiran di depan MCM dan Pengawasan pasar untuk bulan Ramadan Pak mengingat tadi sekali tidak pernah mau terima kita untuk wawancara Pak. oh gitu. Iya Pak, sudah 3 kali Pak untuk menjaga kita Pak. Jadi saya bilang tadi begini, untuk persoalan inflasi, ya kita akan lakukan operasi pasar, kita lakukan pasar murah, termasuk dengan safari Ramadan yang kita lakukan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, kegiatan rutin dari tim pengendali inflasi daerah itu tetap dilakukan. Nanti Ibu Wakil Wali Kota yang akan nanti ditanya secara teknis ke Ibu Wakil Wali Kota. Tapi intinya kita tetap jalan. Tapi tadi saya bilang soal penindakan-penindakan yang akan kita lakukan untuk memperbaiki kota ini kita tunda sampai selesai bulan suci Ramadan. Begitu ya. terkait parkiran depan MCM dan LRT, Pak. Parkiran depan MCM dan depan itu tidak diperkenalkan parkir di situ. Titik. ASN yang pungli Pak. Soal pungli ini kan saya sudah ingatkan berkali-kali waktu jadi penjabat, bahkan dalam pidato perdana di DPRD saya bilang beta dan Ibu Eli tidak butuh pegawai yang tukang pungli. Beta rasa